Gaya belusukan Gibran ketika ia memberikan perhatian dalam rangka kerja-kerja kemanusiaan di tengah-tengah banjir besar yang melanda Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan sekitar Jabodetabek, memberikan gambaran kepada kita bahwa Gibran dan gaya belusukannya itu sangat efektif dalam membungkam mereka-mereka yang nyinyir dan ingin terus-menerus menyerang Gibran dengan mengangkat isu di seputar pemakzulan Gibran. Bagaimana kita membincang gaya belusukan Gibran yang efektif membungkam mereka yang ingin menarget Gibran untuk dimakzulkan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, orang baik itu selalu melahirkan karya-karya dan kerja-kerja yang baik pula. Apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekalipun ada banyak kontroversi di seputar Gibran dan kemenangannya bersama dengan Prabowo dalam pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu, dan masih adanya kelompok-kelompok yang belum legowo dan move on dari kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang sangat keras dan panas pada waktu itu, membuat kita semua tahu bahwa pada akhirnya Gibran sendiri menjadi tokoh yang sadar bahwa situasi politik yang tidak menguntungkan dirinya ini perlu dilakukan langkah-langkah konkret dalam rangka membalik fakta-fakta politik yang tidak menguntungkan bagi Gibran sendiri. Salah satu upaya Gibran itu adalah langkah-langkah konkret dengan menunjukkan dirinya sebagai seorang yang pantas dan layak untuk menyandang status sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, pendamping Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, Gibran menunjukkan kerja dan karya ketimbang banyak retorika kosong atau kata-kata kosong yang justru menjadi blunder kalau misalnya itu dipilih oleh Gibran dalam rangka menegaskan bahwa dirinya adalah seorang wakil presiden. Pilihan itu tidak diambil oleh seorang Gibran. Gibran memilih langkah yang jauh lebih efektif, mengurangi dan menghindari banyak kata-kata yang kosong, tetapi ia menjadi seorang aktor politik yang lebih banyak menggunakan gaya kerja, kinerja, dan sepak terjang politik yang diterjemahkan lewat kehadirannya secara nyata di tengah-tengah banyaknya tantangan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau rakyat banyak. Inilah yang kemudian kita saksikan ketika Gibran mewujudkan keprihatinan dan nilai kemanusiaan yang mau menunjukkan bahwa negara hadir dan negara tidak absen, yaitu ketika ia menjadi seorang wakil presiden yang hadir ketika terjadi bencana alam yang melanda Jabodetabek dengan banjir besar. Inilah kemudian yang ditangkap oleh banyak orang dengan sikap apresiatif bahwa seorang Gibran ingin menjadi pemimpin yang sebenarnya, yang ingin menjadi pemimpin yang menghadirkan diri ketika rakyat membutuhkan kehadiran para pemimpin mereka. Inilah bentuk tanggung jawab seorang Gibran. Karena itu tepat ketika banyak orang mengatakan Gibran tidak pantas disebut sebagai pemimpin ban serep saja atau pelengkap penderita dari dinamika politik yang sedang dikembangkan secara luar biasa, yang dikerjakan lewat kerja-kerja yang luar biasa pula dari Presiden Prabowo Subianto. Disinilah teman-teman saya ingin katakan, seorang Gibran dalam konteks relasinya bersama dengan Presiden Prabowo adalah seorang yang cakap dan kompeten dan layak untuk menyandang status sebagai pemimpin muda yang sungguh memberikan optimisme bagi kita bahwa apa yang sedang dialami bangsa kita itu ternyata
bisa dicarikan solusi oleh karena pemimpin-pemimpinnya cepat tanggap dan menunjukkan empati dan simpati pada penderitaan rakyat. Inilah sekaligus yang ingin saya katakan teman-teman, bahwa Gibran lewat kerja nyata, lewat karya-karyanya seperti ini dapat efektif untuk membungkam apa yang disebut sebagai mereka-mereka yang terus-menerus nyinyir dan menebar fitnah, disinformasi, dan ujaran kebencian, yang lagi-lagi targetnya adalah ingin mendemigrasi pemerintahan Prabowo Subianto bersama dengan Gibran. Bahkan secara khusus targetnya adalah mendorong-dorong, bahkan menjerumuskan seorang Prabowo Subianto agar mengambil langkah-langkah yang inkonstitusional, yaitu dengan memaksulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Saya sudah katakan dalam beberapa kesempatan bahwa upaya untuk menjerumuskan Prabowo untuk memaksulkan Gibran itu tidak pernah akan disetujui oleh seorang yang bernama Prabowo Subianto. Prabowo sangat sadar betul dengan perhitungan politik yang sangat matang mengapa ia dulu meminang seorang Gibran untuk menjadi pendampingnya. Ini adalah kolaborasi antara generasi tua dengan generasi muda. Bagi seorang Prabowo, kalkulasi ini adalah kalkulasi yang benar dan menguntungkan dirinya. Dan itulah yang ternyata kita lihat kemenangan ada pada Prabowo dan Gibran ketika kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu Prabowo tidak pernah salah memilih wakilnya. Karena itu buat apa mendorong-dorong Prabowo, bahkan menjerumuskan Prabowo untuk melakukan tindakan inkonstitusional dengan memaksulkan wakilnya sendiri, Gibran, yang sungguh sangat luar biasa telah menjadi pendamping Prabowo dengan kerja-kerja yang sangat berkualitas. Karena itu teman-teman, mari terus dukung Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan langkah-langkah yang sangat menguntungkan bagi politik yang dikembangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, antara lain dengan politik yang ingin memastikan negara hadir, negara tidak absen dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat ini. Inilah sekaligus cara Gibran yang diam-diam tetapi sangat efektif untuk membungkam kaum nyinyir yang targetnya ingin memaksulkan Gibran. Buat apa memaksulkan Gibran kalau ia sungguh bisa membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang sebenarnya, seorang muda yang sangat membangkitkan optimisme kita semua, bahwa orang muda adalah orang yang punya dan memberikan harapan bagi Indonesia yang lebih baik ke depan. Sementara kita harus mengaca, kadang-kadang kita tidak suka dengan generasi muda yang memimpin kita, karena kita datang dari perspektif orang tua yang selalu saja merasa kebakaran jenggot, atau merasa tidak nyaman dan tidak tahan berada bersama dengan orang-orang muda yang menunjukkan kualitas kinerja yang baik. Karena itu, Mas Gibran teruslah melakukan upaya-upaya konkret dan kurangi sebanyak mungkin kata-kata retorika yang kosong yang justru bisa membuat orang menyalahpahami Anda. Dan karena itu, perbanyak kerja dan justru rakyat bersimpati besar pada apa yang Anda tunjukkan. Belusukan ketika ada penderitaan rakyat dalam banjir besar yang melanda Bekasi dan kota-kota di sekitarnya. Terima kasih, kecerdasan Anda menolong kami semua untuk semakin bersimpati pada apa yang Anda lakukan. Terima kasih juga bahwa banyak pihak memberi dukungan positif pada belusukan Gibran, dan ini cara seorang Gibran memukul pelan-pelan dan efektif pada mereka-mereka dengan mempermalukan siapapun yang selalu menargetkan pemaksulan terhadap Gibran Rakabuming Raka.